Jangan pernah memandang sesuatu ya dianggap baik itu hanya berdasarkan atas manfaat. Itu tidak tepat. Jangan pernah menganggap sesuatu itu baik hanya berdasarkan atas manfaat. Kenapa? Karena tidak ada perkara di dunia ini yang Allah ciptakan yang tidak ada. Panjenengan cari apa yang Allah ciptakan dan tidak bermanfaat. Tidak. Orang yang beriman menyampaikan Rabbana man khalaqta hadza batil. Wahai Allah, tidak ada yang menciptakan saya. Orang wah, ya manfaat. Terus ngomong Homer sekalipun, babi sekalipun, apel, tidak ada yang tidak ada manfaat. Semuanya ada manfaatnya. Nah, di dalam Islam itu ketika sesuatu diharamkan, kenapa? Karena manfaatnya lebih kecil daripada mara bahaya. Anda pernah mengingatkan kisahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau punya bapak duduk di pinggir sungai, ini kan pancing, orang golek sidang. Suatu saat beliau itu duduk di pinggir sungai, tiba-tiba melihat apel yang terbawa oleh air sungai. Lalu beliau ambil apel itu karena mungkin lapar, dicokot keras. Begitu satu gigitan, bapaknya Imam Abu Hanifah itu ingat, ini pemilik apelnya ini orang Indo dari perkara ya, ganti wongnya soleh. Ini orang rakyat ganti lawan, entek gitu. Ini karena bapaknya Imam Abu Hanifah itu orang soleh, begitu digigitnya. Ini pemiliknya apa? Indo tidak ya. Akhirnya bapaknya Imam Abu Hanifah itu menyusuri semua, naik ke atas menuju hulu. Sampai beliau bertemu dengan satu kebun apel yang luas, dibelah oleh sungai itu. Jadi kirinya kebun apel, kanannya kebun apel, mereka begitu. Ya, dicari-cari. Akhirnya ketemulah bapak pemilik kebun apel. Dia menceritakan, saya datang dari bawah ada orang itu semua melakukan tinggi-tinggi yang diwali kali opah gitu sampai pasar ini galosok mereka ini perlu waduh sehingga gadahi kebun apel ini. Kenapa saya itu lagi di sana makan apel? Saya khawatir kamu pemiliknya tidak ridho, maka saya dagang kebunnya bapak minta ridho nih panjenengan. Ini karena memang hatinya sama-sama bersih. Sing canom wonge soleh, bapak sini duwe kebun ya soleh. Maka langsung klik gatuk. Ya nek bahasanya kan Nabi kita Muhammad SAW itu arwahum junudun jannadah. Jiwa manusia itu saling menguatkan seperti pasukan. Wong jujur kalau jujur ketemu langsung gatuk. Jagungan setengah jam itu benar. Ya wong gatuk. Rupanya bapak pemilik kebun terkesan dengan anak muda yang soleh, jujur banget. Tidak mantu kan? Ya, kemudian dari pernikahan dengan anak tunggalnya yang perempuan itu lahirlah seorang orang besar bernama Imam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Monggo kula panjenengan sami tansah nyuwun syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring sedaya. Mari kita bersyukur atas nikmat karunia Allah semuanya yang Allah limpahkan atas diri kita, terutama nikmat keimanan kita kepada Allah, nikmat kehidupan kita di dunia. Kita laksanakan hadirin sekalian, kita masih membahas kitab Al-Hikam yang disyarah oleh Syekh Asy'arnubi rahimahullah, nasihat dari Imam Ibnu Athaillah sampai nasihat yang ke-6 pertemuan kita paling akhir. Kita akan lanjutkan. Kita kembali menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Belum menyampaikan layakun ta'akhkharu amadil ata'i ma'il hahibid du'a maujiban liyasika. Jangan sampai terlambatnya waktu Allah mendatangkan jawaban dari doa kita. Di saat kita ilhahun fil doa, bersungguh-sungguh merendahkan diri atau merapat memohon kepada Allah, mau jiban liyasika, panjangnya waktu datangnya ijabah dari Allah itu menyebabkan kita putus asa. Jangan sampai. Bahwa dominalakal ijabah bima yahtaru laka, karena jawaban dari doa-doa kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. La bima tahtaruhu li nafsika, bukan sesuai dengan apa yang kita pilih, tetapi yang dikehendaki oleh wa fil waqtil ladzi yuridu, dan di waktu yang dikehendaki oleh Allah. La fi waqtil ladzi turidu, tidak di dalam waktu yang kita kehendaki. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Ya. Jadi para hadirin sekalian rasadhanillah wa iyyakum, memang doa itu salah satu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Jadi Allah menutup kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan orang yang beriman itu dengan doa. Ya, maknanya bagaimana? Kalau orang yang beriman berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya dia bisa menutupi semua hajatnya, bisa menutupi semua kekurangannya, bisa mewujudkan semua hal yang dia kehendaki dengan izin Allah. Tetapi di sisi lain, memang doa itu bagian dari ujian yang Allah hadapkan kepada orang-orang yang beriman, sabar atau tidak. Ya. Maka satu hal yang perlu kita pahami, bahwa jeda antara doa kita dengan wujudnya ibadah itu bagian dari ujian Allah. Nek dunganipun Nabi Zakaria alaihissalam di dalam surat Maryam itu belum menyampaikan asa'allah aku nabi du'ai rabbi syaqiyya, semoga aku tidak termasuk orang yang putus asa di dalam berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Zakaria alaihissalam menikah bertahun-tahun boten dipun paringi putra. Ada sebagian ulama yang menyampaikan beliau diberi anak bernama Nabi Yahya alaihissalam itu setelah usianya 113 tahun. Jadi kira-kira kalau misalkan belum menikah usia 25 tahun lendunga nyuwun dipun paringi putra niku nggih kinten-kinten 90 tahun. Dan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kemudian belum Rabbi inni wahana 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Allah, tulang belulangku sudah rapuh, wasta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah menyala dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tetapi aku tidak pernah putus asa memohon kepadamu. Apa? Memohon keturunan.
Ya, dan dijawab. Ketoke kula panjenengan sami maos Qur'ane dari surat Maryam ayat pertama sampai ayat ini paling hanya 5 atau 10 menit. Tetapi di alam nyatanya Nabi Zakaria alaihissalam yang pun nur pada Allah Ta'ala diberi putra itu ya tadi mungkin beliau bisa berdoa, mungkin ini kalau dihitung dari umur menurut sebagian ulama yang 113 tahun beliau memiliki putra Nabi Yahya alaihissalam. Itu kalau misalkan beliau menikah usia 25 tahun berapa itu? Ya, yo 90 kurang dikit lah, 88 tahun. Memohon kepada disebut maringan diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi setelah waktu yang panjang, ya, maka jarak dari ijabahnya doa dengan ijabah doa itu bagian dari ujian Allah. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan Allah makola yustajab li ahadin malam yasta'jil. Dijawab doa itu oleh Allah Ta'ala selama orang itu tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa apa? Tidak tergesa-gesa minta dijawab segera. Nek butuh itu ya pokoknya sesok. Pokoknya sampai titik terakhir kita bertemu dengan apa yang kita hajatkan, itulah waktu yang paling tepat. Hanya manusia itu biasanya tergesa-gesa, lajeng. Karena memang pengertian tergesa-gesa itu relatif nih. Masing-masing manusia tidak ada standar. Mungkin bagi sebagian orang berdoa setahun itu biasa saja. Tapi bagi orang lain setahun itu wajar. Bisa jadi. Maka kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tergesa-gesa yang beliau maksud itu apa? Beliau menyampaikan ayyakular rajul da'autullaha wa da'autullaha walam aro yastajibuli fayastashiru fayata'u du'a al-kamakola. Nabi Muhammad membingung. Orang yang tergesa-gesa itu orang yang mengatakan da'autullaha wa da'autullaha walam aro yastajibuli. Saya itu berdoa kepada Allah berulang-ulang, tetapi saya tidak melihat Allah itu mengabulkan doa saya. Bayat tashiru, kemudian dia merasa rugi, wah aku sedulur yang ngerah dikabulkan, rugi dungane. Ya, wayang tak doa, kemudian akhirnya lindungo mandek. Itu orang yang tergesa-gesa. Ya, itu orang yang tergesa-gesa. Jadi orang yang istiqomah itu dalam urusan doa, orang yang selalu berdoa terus dan dia tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang mungkin nanti di akhirat yaitu bagian dari amal saleh yang dia tumpuk. Ya. Wonten ing surat Yunus ayat 88. Niku donganipun Nabi Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan fil hayatid dunya zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu 'an sabilik. Rabbana tumis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Qala ayat 89-nya qala qad ujibat da'watukum. Jadi Allah itu menyampaikan doa-pun Nabi Musa alaihissalam. Doanya Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Allah, Engkau telah memberi kepada Fir'aun zina, semua perhiasan dunia seakan-akan, wa amwala, dan harta yang melimpah fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Tetapi sayang wahai Allah, harta dan perhiasan dunia itu mereka pakai untuk menghalangi manusia dari jalan. Lalu Nabi Musa berdoa. Ya, doanya apa? Rabbana tumis 'ala amwalihim. Wahai Allah, hancurkanlah harta kekayaan yang mereka miliki. Wasdur 'ala qulubihim, kemudian kunci mati hati mereka. Wala yu'minu, dan mereka tidak beriman hatta yarawul 'adzabal alim, sampai mereka melihat siksamu yang pedih.
Ayat 89 itu langsung dijawab oleh Allah. Qala qad ujibat da'watukum. Allah menjawab, wahai Musa dan Harun, aku kabulkan doa kalian. Itu menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata-kata qala qad ujibat da'watukum itu di alam nyatanya, wahai Musa dan Harun. Aku kabulkan doamu. Itu di alam nyatanya kira-kira 40 sampai 45 tahun. Diwujudkan oleh Allah. Kapan? Setelah Nabi Musa dan Nabi berdoa berulang-ulang 40 sampai 45 tahun. Wah, lah piye mah? Kuwi yang ning tahun 1180. Ya, itu terwujudnya sesuk tahun depan, tahun 2025. Ya. Itu yang dikerjakan Nabi Musa alaihissalam. Dikabulkan setelah 40 atau 45 tahun. Jadi sekali lagi bahwa jarak antara doa kita dengan terwujudnya jawaban doa itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia harus berlapang dada, bukan berlapang dada saja, berbaik sangka kepada Allah. Jadi ketika Allah Ta'ala mengakhirkan jawaban doa itu bukan Allah tidak mampu, tetapi kata Imam Ibnu Athaillah, fi waqtil ladzi yahtaruhu, di waktu di mana Allah pilihkan untuk kita. Suatu saat Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu duduk di Makkah di dinding Ka'bah. Apa yang Anda simpulkan? Oh, berarti kaum muslimin masih tinggal di Makkah, masih kondisi terlunta-lunta, tersakiti, terzalimi. Datanglah sebagian sahabat, termasuk sahabat Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Karena sakitnya siksaan, pedihnya hinaan yang ditimpakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada para sahabat, itu sahabat-sahabat bersama dengan Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu itu matur, ya Rasulullah, afala tantasiruna Allah. Ya Rasulullah, kenapa kok panjenengan tidak berdoa memohon kepada Allah agar kita itu segera mendapatkan kemenangan? Apa yang boleh nih Mas? Apa? Ya, keinginannya baik. Tetapi Rasul kita Muhammad SAW itu menjawab dengan wajah yang memerah kelihatan kalau Rasul kita tidak suka. Rasul kita menyampaikan, ketahuilah, pasti nanti akan datang suatu masa di mana orang Islam itu berjalan, seorang wanita muslimah berjalan dari Son'a sampai Madinah, nggak salah ya, tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratusan kilo. Kecuali yang dia khawatirkan hanyalah kawalan serigala yang ada di padang pasir yang akan mengoyak-oyak pakaiannya. Tapi dia tidak akan khawatir diganggu oleh manusia. Ono mangsane minggu saiki. Itu jawaban logis loh sakjane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu sisi Rasul kita mengajak para sahabat untuk sabar. Sabar toh. Kenapa? Karena ijabah doa kita itu di tangannya Allah. Waktunya sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah. Dan Rasul itu mengajak para sahabat untuk berpikir logis. Bayangkan, sahabat-sahabat yang masuk Islam ketika dakwah di Makkah itu kira-kira hanya 130 orang. Lah nek 130 orang kok langsung menang, ya ora kocar-kacir Jazirah Arab, Mas. Bayangno, sak jazirah ping dusi wong 130. Wah, biar itu. Nggih. Engko copet sak nggon-nggon, maling sak nggon-nggon, apa meneh, Mas? Kenapa? Karena tidak ada yang ngurusi. Baru setelah Fathu Mekah, Rasul kita datang dengan membawa 10.000 pasukan. Cocok. Kapan itu? Tahun 8 Hijriah. Ya. 8 tahun setelah Rasul kita hijrah ke Madinah. Sudah logis, kenapa? Wong 10.000 ngurusi sak jazirah rada wangun. Ketika perang Tabuk berapa? 30.000 orang. Itu siap-siap alake Romawi. Secara logikanya cocok, Mas, masuk akal. Waktu itu dikabulkan oleh Allah baru. Wong 130 njaluk iso menguasai jazirah Arab iki. Dipaksa-paksake malah pengesake ya, Mas.
Ana tukang becak ndonga Gusti Allah, kula nyuwun lare-lare kula ingkang jumlahe 7 niki panjenengan paringi mobil sedanten. Sing paling gede kelas 1 SMP, sing paling cilik TK. Niku langsung kabeh langsung ana mobil 7 niku apa yang terjadi? Tukang becak langsung mabuk jantungan mati sisan. Lha kuwi bayar pajak piye, nggih to oleh parkirke mobil nang ndi sing tukoke bensin sapa tukang becak. Bukan berarti tukang becak ora halal, halal Mas. Tapi pendapatannya berapa toh? Apa meneh nanti nyebut merek bapakne Gusti Allah kula nyuwun panjenengan paringi anak kula mobil Fortuner ngono lho Mas. Kuwi becak sing dijual nggo bayar pajaknya Fortuner ora ketutup nih Mas. Maka Allah itu menjawab doanya bapak tukang becak yang soal itu apa? Kadang 40 tahun yang akan datang setelah anaknya nyambut gawe kabeh terwujud betulan semuanya punya mobil kapan? 40 tahun yang akan datang baru bapaknya kelingan oh iya ya bapak mbiyen zaman kowe iki do cilik-cilik tak dongake duwe mobil baru ingat bapak ya. Jadi waktu yang paling tepat ya waktu yang ditetapkan oleh Allah. Maka kemudian hikmah yang kedua yang kita bicarakan sekarang adalah Allah itu ketika menakar segala sesuatu diyakini ini memang takarannya paling pas wis. Ya, Allah yang qadarna wa ni'mal qadirun. Kami itu yang menakar dan kami sebaik-baik penakar. Apa saja yang ditakar oleh Allah semuanya. Ya, berapa ekor burung apa bango yang tadi siang mangkel neng sawah kula ngono iki bajane akeh Mas. Ming ora oleh ditembaki ya. Enggak boleh nek ya. Jadi nek jenengan kepengin ngitung itu takarannya pas lho kenapa kok yang datang ke sawah seberang itu jumlahnya 40 ekor hewan itu hitungan yang paling pas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Berapa kecepatan angin ketika nanti tadi kita berangkat dari rumah pergi ke masjid ini, ya itu semuanya ditakar oleh Allah Ta'ala. Semuanya. Ya, tidak ada sesuatu di alam semesta ini kecuali semuanya harus ditakar oleh Allah. Ditakdirkan bahasa kita. Loh, takdir itu kan takaran gitu. Kader. Ya, kader. Ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya tidak ada yang tidak. Rambut kita rontok berapa, yang tumbuh berapa ditakar. Kenapa ya Mas Kulonku semakin tua orang rambutnya tambah sedikit. Ayo paten wong tua ngono. Ya. Memang begitu. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Kulonku semakin tua kok kulit saya semakin keriput? Pancen ngono. Ya, ada penyakit yang tidak ada obatnya kata Raja Nabi kita Muhammad SAW yaitu penyakit tua atau mati ya sudah memang pas itu. Semakin tua, semakin bagus itu wong mlebu swarga. Semakin hari semakin pelan-pelan, semakin cantik siapa penghuni surga. Semakin lama tinggal di surga, semakin bagus. Tapi itu surga. Tetapi kalau di dunia tidak, ya tidak. Nek bahasa Allah itu wonten ing Al-Qur'an ba'ardalin umur. Ya. Mimba ta'in min syai'a. Jadi agar dia itu sampai di ardhalil umur. Ada suatu masa di mana orang itu semakin tua, tetapi dia semakin kecil, semakin kayak bocah cilik, ya. Pikun, ya, ardhalil umur itu pikun, ya. Tapi memang itu kaidah apa hitungan dunia makanan. Jadi Allah Ta'ala itu ketika menetapkan segala sesuatu, takdirnya Allah itu paling pas. Tidak usah khawatir, maka bodohnya manusia itu berbaik sangka dengan Allah dan selalu lapang dada. Nek doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tapi dalam mimpi niki disebutkan kalau tidak salah oleh Imam Al-Baihaqi kalau tidak salah. Jadi suatu saat Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menunggu janjinya Muawiyah untuk mengirimkan uang karena kompensasi dari Muawiyah radhiyallahu anhu setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menyerahkan kekuasaannya untuk menyatukan barisan kaum muslimin itu diberi kompensasi setiap tahun 400.000 nah waduh ini ya bukan ya satu dinar berapa 4 gram emas kira-kira ya. Yo, tetangi utuh lah.
Ini kalikan 400.000, 1 triliun lebih lah, 1.600.000.000. Betul saat itu lama itu duitnya, itu duitnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Suatu saat kompensasi yang dijanjikan itu terlambat. Maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu gundah gulana. Ya, iki janji iki piye iki? Ya, ditunggu-tunggu sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu hampir menulis surat kepada Muawiyah. Nah, ketika beliau hampir menulis surat kepada Muawiyah, beliau tertidur. Mimpi ketemu dengan kakeknya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi itu menyampaikan kepada Hasan bin Ali, wahai anakku, mau tidak kamu aku ajari sesuatu yang lebih besar daripada itu. Nunggu 400.000 dinar. Ya, apa diajari dungo? Melalui mimpi ini, Mas. Allahumma ghfir fi qalbi raja'aka. Ya. Baik, kalau tiba-tiba lupa lah. Kalau begitu kau berjasa, waqata roja'i amman siwaka hatta la arsu ahadan ghairuka. Dunganya pun yang diajarkan oleh Rasul, tapi di dalam mimpi kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu. Allahumma ghfir fi qalbi raja'aka, wahai Allah, tempatkanlah di dalam hatiku itu roja, harapan yang besar kepada dirimu. Waqata roja'i aman siwaka, dan putuskan semua harapanku kepada siapapun selain dirimu. Ya. Waqata roja'i aman siwaka hatta la arju ahadan ghairaka, sehingga aku tidak akan berharap siapapun selain engkau wahai Allah. Wah, ini luar biasa. Ya. Dasar dari raja itu berbaik sangka kepada Allah, husnudzan billah. Orang yang berbaik sangka kepada Allah itu rojanya kuat. Ya, roja itu apa? Nah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan al-istibsyar bijudillahi wa fadlihi. Jadi roja itu kuatnya rasa bahagia dan gembira seorang manusia menunggu kemurahan dan fadilahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu roja. Itu kekuatan hati. Itu yang membuat manusia lambo sebesar apapun pahala yang dihadapi, orang gampang putus asa. Ya, orang gampang miyur, orang gampang ciut. Allahumma ghfir fi qalbi raja'aka, wahai Allah, tempatkanlah di dalam hatiku itu harapan besar kepada Allah. Ya. Harapan besar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu memiliki kekuasaan yang kekuasaannya lebih hebat daripada kuasa manusia. Allah itu punya kekayaan yang kekayaannya jauh lebih besar daripada kekayaannya manusia di dalam hati yang diwakili oleh Imam Ahmad. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, sebentar, tiba-tiba tiba-tiba lupa saya. Wa yatawakkal 'ala Allah, orang yang bertawakal kepada barang siapa man arada ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Wa man arada ayyakuna aghnan nas falyakun ma fi yadillahi awsaqu mimma fi yadihi. Kanjeng Nabi Muhammad itu menyampaikan dalam hadis riwayat yang disebutkan oleh Imam, barang siapa orang yang kepingin menjadi orang yang paling kuat, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang kepingin menjadi orang yang paling kaya, maka hendaklah dia jadikan kekayaan yang Allah kuasai itu lebih dia yakini dan lebih dia percaya daripada kekayaan yang dia miliki. Wah, ini teorinya gampang limu tapi wabot ling lakoni. Wabot limu. Orang gampang ini. Yakin kepada Allah, sampai dalam urusan rezeki, meskipun kita kaya, itu kita lebih meyakini akan kayanya Allah. Itu kan kuatnya tawakal itu, kuatnya harapan kepada Allah. Kenapa? Karena sebesar apapun kekayaan yang kita miliki, kalau Allah berkehendak untuk hilang, ya hilang.
cering langsung hilang. Tetapi ketika Allah menghendaki kita untuk jadi orang kaya, lah apa orang menghalangi, tetap sugih. Tetap sugih. Saya pernah dapat cerita ya dulu. Ya teman-teman biasa dikirim berdakwah ke luar Jawa itu ada seorang ikhwah yang anak muda lulusan pesantren ya ditempatkan di luar Jawa nunggu neng marbot neng kamar perabot itu. Ya, lah kaya qadarullah itu Allah Maha Kaya ya Allah Maha Wicaksana. Mungkin bocah ya bagus, mungkin ya Mas. Saya tidak tahu, tidak pernah ketemu sama orangnya, dan saya dapat ceritanya. Mungkin wong ibu bagus, wong ustaz muda, soleh, mungkin juga suaranya yang maca Quran kalau ngimami apik. Itu akhirnya dinikahi karo wane bapak wong paling sugih ning kono wae. Wis dadi wong sugih. Ya. Dan ini modelnya orang kaya Kalimantan. Ya. Oh, sugih-sugih ngambil tambang batu bara. Ya, betul ada gitu. Kalau Allah berkehendak begitu. Ya. Anda pernah mengingatkan kisahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau punya bapak duduk di pinggir sungai, ini nganggo pancing ya. Orang golek sidan. Suatu saat beliau itu duduk di pinggir sungai, tiba-tiba melihat apel yang terbawa oleh air sungai. Lalu beliau ambil apel itu karena belum mungkin lapar, dicokot keras. Begitu satu gigitan, bapaknya Imam Abu Hanifah itu ingat, ini pemilik apelnya ini orang Indo dari perkara ya, ganti wongnya soleh. Ini mau orang soleh ganti mawon, entek gitu. Ini karena bapaknya Imam Abu Hanifah itu orang soleh, begitu digigitnya, ini pemiliknya apel itu tidak ya. Akhirnya bapaknya Imam Abu Hanifah itu menyusuri sungai, naik ke atas menuju hulu, sampai beliau bertemu dengan satu kebun apel yang luas dibelah oleh sungai itu. Jadi kirinya kebun apel, kanannya kebun apel, kira-kira begitu. Ya, dicari-cari. Akhirnya ketemulah bapak pemilik kebun apel. Dia menceritakan, saya datang dari bawah mereka Pak, mungkin ada kedak orang titis menunggu. Melaku begini, lewati kali opa gitu, sampai pasar ini galosok. Mereka ini waduh sehingga nggadahi kebun apel ini. Kenapa saya itu tadi di sana makan apel? Saya khawatir kalau pemilihnya tidak ridho, maka saya datang ke bapak minta ridho nih panjenengan. Makata. Ini karena memang hatinya sama-sama bersih. Sing cah ngomongin soleh, bapak sini duwe kebun ya soleh. Maka langsung klik, gatuk. Ya nek bahasanya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Arwahun junudun mujannada. Jiwa manusia itu saling menguatkan seperti pasukan. Wong jujur karo wong jujur ketemu langsung gatuk. Jagongan setengah jam itu kontrak. Ya wong soleh karo wong soleh ketemu gatuk ini. Rupanya bapak pemilik kebun terkesan dengan anak muda yang soleh, jujur banget. Tiba mantu kan? Ya, kemudian dari pernikahan dengan anak tunggalnya yang perempuan itu lahirlah seorang orang besar bernama Imam Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah itu orangnya ganteng ya, Mas. Wajahnya tampan bercahaya. Begitu. Atau kisahnya Imam Abdullah bin Mubarak hampir mirip. Kalau Imam Abdullah bin Mubarak itu punya bapak jenis Mubarak. Pekerjaannya adalah penunggu kebun delima jeruk. Saking jujurnya suatu saat diminta oleh pemilik kebun jeruk untuk mencarikan jeruk yang manis-manis. Akhirnya oleh Mubarak dipilihkan jeruk. Dibawa ke tempat tuanya, jebule kabeh jeruk yang dipilih kedot kabeh. Ya. Kedot semuanya. Pemiliknya marah-marah. Akhirnya bertanya, "Loh kamu itu ngurusi kebun, kok nanti tidak bisa memilihkan kebun jeruk yang manis kayak piye to ini? Apa kamu belum pernah menikmati jeruk di sini?"
Lah Mubarak bocah jujur wong saleh dan nggih belum pernah Pak panjenengan memerintahkan saya untuk membersihkan dan menjaga kebun. Anda tidak menggaji saya untuk memakan jeruk. Jujur wong itu tadi lho karena mak padha-padha sing cah nom ing dadi pegawe wong saleh, pemilik kebunnya ya wong saleh, gathok atine. Akhirnya Mubarak ini dipek mantu oleh pemilik kebun. Dari pernikahannya lahirlah Imam Abdullah bin Mubarak. Ulang tapi kaya raya Imam Abdullah bin Mubarak. Seperti Imam Abu Hanifah, ya ulama besar tabiin atau yang mengatakan tabiin, lu kaya raya Imam Abu Hanifah. Nah ini datang dari mana Mas? Dari kuatnya tawakal, ya, yang membuat seseorang kemudian sabar dalam mentaati Allah. Sabar itu yang mengarahkan dia untuk menjadi orang yang jujur. Ya, begitu rekan-rekan sekalian ini. Jadi yang kedua, semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Dan ketentuan Allah itu yang paling pas. Mungkin selinco lah Mas, tidak akan mungkin kurang meskipun sama, tidak mungkin. Pasti tepat semuanya. Ya. Nah, kalau ada orang yang dihukum oleh Allah, ya itu tepat bagi mereka. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan itu tepat. Kalau umatnya Nabi Nuh selamat, Nabi Nuh dan pengikutnya tenggelam, jadi tidak tepat. Ya, Fir'aun dihukum oleh Allah itu tepat. Kenapa? Karena kejahatannya Fir'aun. Mulanya Fir'aun kemudian dari penghuni surga jadi masalah. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti Allah Subhanahu wa taala itu katanya Maha Pengampun, tapi kenapa orang kok dihukum ya? Itulah kuasa Allah. Tuhan Maha Kuasa itu Tuhan yang asik Mas. Apa ya? Mengagumkan. Memang Tuhan harus begitu. Tuhan kok tidak bisa menghukum orang yang berbuat salah jadi aneh. Yang diampuni oleh Allah itu duanya. Kalau ada orang yang tidak diampuni oleh Allah karena dosanya keterlaluan dan itu menunjukkan kemampuan Allah untuk menghukum, memang Tuhan harus begitu. Ya, kalau Tuhan tidak dulu kalau gareng kalah, ketemu bohong tidak ada tidak ada di cerita. Di cerita itu ada yang ragu itu ngomongin. Oh no, lah itu bukan Tuhan yang kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tidak begitu, Tuhan kita Maha Kuasa. Dia berkehendak untuk mengampuni, diampuni. Kalau dia berkehendak untuk menghukum, dihukum. Dan tidak ada yang bisa menghalangi ampunan Allah, serta tidak ada yang bisa menghalangi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya tepat. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita bicarakan untuk kali ini apa? Apa yang dikehendaki oleh manusia itu belum tentu baik. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti bermanfaat dan pasti mendatangkan semua kebaikan bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Ya. Nah Allah Ta'ala yang bilang, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum fa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu tetapi baik untuk kalian. Allah bilang begitu. Tetapi bisa jadi kalian mencintai sesuatu itu buruk untuk kalian. Maka ayatnya ditutup. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak tahu. Manusia itu hanya menakar, mengira-ira saja. Mengira-ira, ditakar, dira-ira, diproyeksikan, dirancang, itu saja. Hasil akhirnya tetap Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha Kuasa. Ya. Ini hikmah yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya kuncinya di mana? Kuncinya berbaik sangka kepada Allah. Ini prinsip bukan untuk menghilangkan ikhtiar loh, nggih. Ada ikhtiar terus hasilnya ada begitu. Ikhtiar itu kalau dikerjakan lillahi ta'ala pahalanya besar. Karena itu perintahnya Allah. Surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satuduna ila 'alimil ghaibi wasyahada wa qul i'malu. Katakanlah kepada Muhammad, kepada umat, i'malu, bekerja, nyambut gawe itu.
Fasayarallahu amalakum. Allah itu akan melihat amal kita, ikhtiar kita. Hasilnya Allah yang tahu. Awake dhewe isane ikhtiar. Wis ikhtiar wae ganjarane gede kenapa? Melaksanakan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan kalau ada orang tawakal kepada Allah, pintu ikhtiar dibuka tapi dia tidak mau mengambil ikhtiar, kata beliau fatawakkaluhum madkhulun, tawakalnya menipu. Kenapa? Karena berarti dia malas. Ya, ketika Allah membuka pintu ikhtiar, kecuali kalau Allah menutup pintu ikhtiar, sudah pernah kita bicarakan sebelumnya, disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Ya, tentang tajwid. Jadi ketika kita berkehendak untuk ikhtiar, sedangkan Allah menutup pintu ikhtiar, maka itu merupakan apa? Intiqad min himmatil aliyah. Semangat kita untuk tawakal berkurang. Ya. Tetapi ketika Allah Ta'ala menutup pintu ikhtiar, perintahnya kita agar tawakal, maka ya tuh tawakal kepada Allah harus dikuati sisa. Kalau ada orang sakjane iso ikhtiar, ning ora gelem ikhtiar, maka Allah membuka pintu ikhtiar itu syahwatul khofi kata beliau. Ya, sudah pernah kita bicarakan. Jadi bapak-bapak dengan sadani Allah yakum, hikmah yang ketiga tadi, kehendak kita yang kita inginkan itu belum tentu baik. Ya, Allah yang paling pas untuk menetapkan, maka tugas kita ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya memang begini, ada satu hal yang perlu kita ingat, Bapak, ketika terkait dengan urusan menurut kita baik atau tidak, ini sebagai bekal, bekal untuk menilai apik apa elek. Jadi begini Bapak, rekan-rekan sekalian, jangan pernah memandang sesuatu ya dianggap baik itu hanya berdasarkan atas manfaat. Itu tidak tepat. Jangan pernah menganggap sesuatu itu baik hanya berdasarkan atas manfaat. Kenapa? Karena tidak ada perkara di dunia ini yang Allah ciptakan yang tidak ada. Panjenengan cari apa yang Allah ciptakan dan tidak ada manfaat, tidak ada. Orang yang beriman menyampaikan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Wahai Allah, tidak ada yang menciptakan sia-sia. Orang wah, manfaatnya. Terus nama wis. Khamr sekalipun wis. Babi sekalipun wis. Apa wis? Tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya. Nah, di dalam Islam itu ketika sesuatu diharamkan, kenapa? Karena manfaatnya lebih kecil daripada mara bahayanya. Seperti khamr dan maisir kata Allah gitu. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kata Allah. Dosane khamr dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya, maka Allah haramkan. Sehingga paling pas untuk menakar baik atau kembalikan kepada ajaran Allah yang Maha Tahu. Itu paling pas nanti. Sekali lagi, kalau manusia itu biasanya ditakar dengan urusan manfaat. Manfaat kita ambil, kalau tidak manfaat tidak kita ambil. Kira-kira begitu sahabatnya manusia. Orang yang beriman mengembalikannya kepada ajaran Allah, karena bisa jadi kita cinta sesuatu itu tidak baik untuk kita. Di depan kita ada khamr, ya kita haus, ya. Saat ini melaku 10 langkah, kita ono wedang putih. Ya. Orang dari mana kita bagi seger mas masalah hilang rodo mampu didik enak kan orang minum khamr. Kalau hanya pertimbangannya itu, ya kalau hanya pertimbangan manfaat, khamr diharamkan karena madorotnya lebih besar. Dia menghilangkan akal. Manusia itu sudah kehilangan orang diwadro. Orang diwadro saksae. Boh mateni wong, boh baca wong, boh maling, boh nyopet, boh jambret dan lain-lain nanti akhirnya. Nah ini sesuatu yang harus kita pahami.
Jadi Allah Ta'ala itu menetapkan kadar baik atau buruk itu Allah tuangkan di dalam ajarannya. Jadi, nanti ketika kita mengembalikan segala sesuatu sesuai dengan ajaran Allah, nah baru kita akan menemukan tepatnya pilihan kita. Mengingat loh, dasar Islam itu rame Quran harus Sunnah. Ya. Jadi dasar itu Quran, Sunnah, nanti ada ijma, sahabah, ada qiyas, gitu Mas, ada ijtihad nanti ada macam-macam. Ada maslahah mursalah, ada istihsan, ada syar'u man qablana al-'urf dan lain-lain. Ada syabdul dzara'i dan lain-lain. Jadi dasar itu banyak sekali. Ya, kalau orang hanya menyukupkan dengan Quran dan Sunnah, dia nanti akan sempit. Ya. Dan sempit kenapa? Karena itu sangat luas. Ada ijma di bawahnya, ijma sahabat. Ya, ada qiyas. Nah kalau panjenengan berdasarkan Quran dan Sunnah, begini contoh apa nggih? Kalau panjenengan menyampaikan Quran ini sudah menerangkan segala sesuatu. Quran itu tibyana likulli syai'in kata Allah dengan Quran. Quran itu penjelas segala sesuatu. Apa yang dimaksud? Ya. Para ulama menunjukkan tibyana likulli syai'in itu maksudnya al-qawaid al-kulliyah kata Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Kaidah-kaidah umum yang berlaku dari sejak zamannya Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu dijelaskan itu. Buang-buang dengan Quran. Apa itu? Rukun iman yang 6. Ya, zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu sama. Ya kecuali paling hanya nama Rasul dan Nabinya. Tapi semuanya sama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab yang Allah turunkan, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada Yaumul Akhir, iman kepada takdir gamblang iman Quran ini. Ya, cetha-welo-welo, diublek-ublek kan. Tapi perkara-perkara yang lain, nah nanti Allah menurunkan sunnah, kata Imam Syafi'i, salah satu fungsi sunnah adalah penjelas dari Al-Quran. Itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua itu menguatkan isi Al-Quran. Fungsi yang ketiga, dia menetapkan hukum yang tidak ditentukan di dalam Quran. Jadi, misalkan hewan yang diharamkan di dalam Quran tidak ada disebutkan di dalam hadis. Nanti di bawahnya hadis ada ijma' sahabat, cara sahabat untuk menafsirkan Quran dan Sunnah. Ya, disepakati oleh mereka. Misalkan para sahabat bersepakat akan bolehnya menulis hadis, sedangkan Rasul kita melarang. Rasul kita tidak boleh menulis hadis zaman Nabi Muhammad. Jangan engkau tulis kecuali Quran. Selain Quran hapus perintahnya Rasul itu. Begitu Rasul kita wafat, para sahabat nulis hadis dan para sahabat mensepakati itu. Ya, apalagi, ya Mas. Para sahabat tidak berselisih pendapat tentang bolehnya kita sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Rasul kita hanya 3 kali. Ya, 2 atau 3 kali paling 1 bulan. Kira-kira begitu. Itu ijma' sahabat. Nanti di bawahnya ada qiyas, seperti kalau kita mengharamkan rohibnol, megadon, leksotan, tramadol, apa meneh Mas? Nah, aku tau ketemu orang yang gaweane dodol ngono kuwi. Dengan ngono buku dodol apa Mas? Gresek lho Pak. Gresek iya kowe. Dodol pil. Ada yang masih akan dengan saya wali sudah pulang masih berhubungan komunikasi dengan saya. Ada. Tapi itu bingung kan ngono. Napa kamu kula gresek Pak? Gresek itu apa? Oh dodol pil Pak. Oh dodol pil. Apotek berjalan Pak. Ya, bisa main ngisor ambil ya Pak. Bisa karo mancing ya Mas. Begitu. Sekian demikian Bapak dan rekan-rekan, kasih waktu kita 10 menit untuk tanya jawab. Nanti pas 1 jam pertemuan. Nah, sebelum saya tutup, saya persilahkan untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan di materi kita, mohon Bapak dan rekan-rekan. Tapi dijelaskan tentang berdoa yang lama waktunya antara perintah dan kabelnya.
dijelaskan oleh Ustaz tentang kisahnya Nabi Zakaria dan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sesuai benar yang ada atau yang juga itu berdoa itu kan dianjurkan tawasul ya Pak ya. Tawasul dengan amal soleh atau istilahnya belajar tawasul dengan mengucapkan asmaul husna. Nah, yang saya tanyakan, apakah Rasul yang dahulu termasuk Rasul Musa, Rasul Musa, Rasul itu juga mengajarkan tentang asmaul husna itu yang maksudnya 9. Sebabnya kalau kita lihat di lingkungan kita itu menjadi wiritan yang istilahnya dihafalkan. Misalnya kita pernah dengar itu Rabbul diri dengan kita di Mekah, karena kemudian daerah Balikpapan misalnya itu kan yang dulu Pak Isa dan itu sampai saat ini itu ada istilahnya sebelum dimulai pengajian diadakan zikir apal sunnah yang dari 100 kali 9 itu. Nah, itu yang pernah saya ikuti di mereka itu. Nah, ternyata itu Pak, apakah dulu Rasul terdahulu atau dalam akidah, dalam tauhid itu Rasul sama anunya ilmunya dengan yang dipelajari atau yang kita terima dari Rasul Muhammad SAW. Utama tak melakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi. Apakah para rasul dulu juga mengajarkan asmaul husna? Ada satu doa, nanti kita simpulkan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kalau kita sedih, ya hatinya kok ngamuk, hatinya sedih, itu diajarkan doa. Doa yang diajarkan oleh Rasul adalah kita membaca Quran. Setelah membaca Quran kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalaka samaita bi nafsaka au anzalta fi kitabika au 'allamta ahadan min khalqika au ista'tharta bil 'ilmi al-ghaibi 'indaka an tas'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a sadri wa jala'a husni wa dhihaba hammi wa ghammi. Doanya begitu. Wahai Allah, aku memohon kepadamu dengan bertawasul dengan nama yang Engkau berikan atas dirimu. Ini aja kata bodoh. Jadi ketika Allah Ta'ala memberi nama dirinya, maka itu azali. Azali itu sebelum Allah menciptakan alam semesta dengan semua isinya, sebelum Allah menciptakan makhluk, maka Allah sudah memiliki nama itu. Misalkan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kawit belum ada makhluk, Allah sudah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apalagi Allah itu Rabbul Alamin. Sebelum ada alam itu apa? Gampangannya, alam itu selain Allah itu alamin itu. Yo malaikat, yo arsy, yo langit, yo surga, yo neraka. Saisine itu alamin. Alam semesta. Ya. Maka Allah itu sudah Rabbul Alamin. Nah nanti apakah kemudian para nabi itu menerangkan secara detail atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang pasti Allah itu sudah bernama itu sebelum adanya makhluk. Begitu. Jadi apakah para rasul dulu mengajarkan asmaul husna? Tentu pasti. Mereka pasti memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal dari doa-doa yang tersebut dalam Quran, misalkan Rabbana tadi yang kita sebutkan jumlahnya Nabi Musa alaihissalam, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amalan fil hayati dunya. Rabbana itu Rabbun itu nama Allah.
Para ulama menyampaikan Rabbun itu kalau disebut mutlak tanpa embel-embel, maka maknanya dia adalah nama Allah yang artinya pemberi rezeki, mematikan, menghidupkan, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta. Intinya ketika kita menyebut Tuhan kita, Rabbana, wahai Allah, Rabb kami, itu otomatis kita menyebut kekuasaan Allah yang tidak ada batasnya. Oleh nyebut silakan. Pemberi rezeki, mematikan, menghidupkan, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengadakan, wah semuanya pokoknya. Gitu. Minimal kalau misalkan kita kepengen tahu begitu. Ya, kira-kira begitu Pak. Jadi, apakah Rasul dulu mengajarkan Asmaul Husna? Tentu dari ayat-ayat doa-doa itu. Nek Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya sampai akhir. Dengan itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi menyebut juga Rabb, wahai Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Maha itu. Ada nggih? Tapi memang nanti ada Asmaul Husna yang hanya diajarkan kepada satu orang. Au 'allamta ahadan min khalqika. Saya bertawasul kepadamu wahai Allah dengan menggunakan nama yang engkau beritahukan kepada seorang hamba-Mu. Wah, apa kuwi? Aku yo ngerti. Contohnya sinten Mas? Contohnya Bal'am bin Ba'ura di dalam surat Al-A'raf ayat 174, 75, 76 yang dicela oleh Allah gara-gara dia ingkar kepada Allah. Dia tahu nama Allah yang paling agung, yang kalau disebut wah dikabulkan. Dungannya Bal'am dikabulkan karena dia memusuhi Nabi Musa hanya dilaknat. Lidahnya dibalik ketika mendoakan keburukan itu Nabi Musa, dibalik lidahnya sehingga yang keluar doa kebaikan. Ketika dia mendoakan kemenangan untuk musuhnya Nabi Musa, dibalik lidahnya oleh Allah sehingga yang muncul adalah doa keburukan dan dikabulkan. Nah, terus kemudian pertanyaannya, apa nama Allah yang paling agung yang Bal'am tahu? Ya memang para ulama tidak menyebutkan apa ya, karena yang tahu Bal'am, liane ora arti. Kira-kira begitu. Meskipun nanti ada yang menyebutkan nama Allah yang paling agung itu ya Allah itu. Ada yang menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada yang menyebutkan Al-Hayyu, Al-Qayyum dan lain-lainnya. Itu perbedaan antara yang ngaten nggih, Pak? Cekap. Ya, sekian dan demikian ingkang saged kula aturaken insyaallah kita laksanakan pekan depan. Sekian dan demikian. Pekan depan kita akan masuk ke dalam nasihat yang ke-7. Nggih. La yusyakkikan nakafil wa'di adamu wuqu'il maw'udi fa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmatan li nuri sariratika. Wah, itu luar biasa. Nanti insyaallah kita akan laksanakan pekan depan ya. Sekian dan demikian saya kembalikan dalam pembawa acara, kurang lebih semua maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.